Halo semua, apa kabar? Ya, jumpa lagi dan saya Erwin Supandi dari Winner Stocks Indonesia. Bagaimana nih hari ini nih? Hari ini kacau ya. Ehm, Pada bingung, kenapa ya di tengah kondisi ini mau menyambut G20, IHSG malah ambiar. Di tengah kondisi negara lain, regional, ya Asia pada hijau, Indonesia anomali sendiri. Ya. Dan apa sih yang bikin IHSG sampai hari ini kayak gini gitu ya? Tebak-tebak dikit ya, mungkin karena dalam waktu dekat BI akan mengumumkan suku bunganya. Ya. Walaupun walaupun konsensus ya para pakar mengatakan kemungkinan besar ya suku bunga akan dinaikkan sekitar 25 basis point atau ke level 5%. Ya. Ya, suku bunga 5%. Ya, mungkin ini salah satu reaksi pasar di awal ya. Yang mana naiknya suku bunga di tengah kondisi kayak gini buat pelaku usaha itu jadi kayak momok ya. Diharapkan tidak dinaikkan. Dan kalau naik pun ya saya rasa lebih pada untuk mengimbangi suku bunga The Fed yang naiknya sudah ekstrim sekali. Bayangin, ya suku bunga Indonesia kalau dinaikin jadi 5%, sedangkan The Fed sudah di 4% dan hampir 5%. Jadi bayangin, hampir nyampe ya. Tunggu, The Fed berapa persen sih? Sorry, ralat ya. Saya coba mesti cek juga. Tapi kayaknya sudah nggak terlalu jauh berbeda. Ini yang membuat seperti kayak orang tuh mending nabung ke sana dong gitu ya. Nabung ke The Fed aja, beli instrumen di sana aja. Yang mana safe haven. Ya, mereka jauh lebih aman dibandingkan ke emerging market di Indonesia. Ya, tapi saya lihat pada dasarnya market masih akan bagus. Ya, koreksi hari ini saya anggapkan sebagai kesempatan untuk bisa dapat harga murah. Kayak kemarin-kemarin nggak berani belanja, atau tadi saya kan sempat saya rilis tadi pagi video, saya kan bilang, yang akhir minggu ya video sebelumnya saya bilang, yang dapat profit di hari Jumat adalah teman-teman kita atau orang-orang yang belanja di hari Kamis ketika market ambiar. Nah, hari ini tiba-tiba market ambiar. Bukankah seperti kayak doa yang dijawab oleh Tuhan, bukan? Jadi, manfaatin untuk buy on weakness gitu ya. Harusnya kita cukup happy dengan market yang bergerak ada di zona merah. Wah, kesempatan untuk belanja gitu ya. Ya, karena ketika marketnya hijau, nah kita menuai, kita panen. Ya, itu ya. Dan coba kita cek chartnya aja langsung ya. Nah, ini IHSG kita ya. IHSG kita pas banget ya kena level support di 7017, yang di saya 7017, sedangkan hari ini low-nya ada di 7014 dan penutupan di 7019 ya, selisih 2 basis point aja, nggak terlalu berarti. Tapi pada saya pergerakannya masih tertebak, masih ada di area sini-sini aja, ketebak banget gitu loh ya. Dan asing net sell minus 1,1 triliun, wow lumayan hari ini, memanfaatkan mungkin sentimen orang buy on weakness, jadi asing pada jualan. Dan transaksi di 10,8 triliun. Ya, kalau lihat chartnya, memang kelihatannya sih potensi untuk turun lagi masih terbuka lebar, apalagi ada support. Tapi saya lihat pada dasarnya, dia cenderung bergeraknya flip-flop aja sih. Flip-flop, hijau, hijau, merah, bergerak di situ aja. Nah, saya lihat jadi masih belum kemana-mana nih. Nah, kita manfaatkan untuk buy on weakness. Apalagi nanti dalam 2 hari ke depan akan dirilis suku bunga ya BI. Dan saham-saham apa yang dapat impact yang bagus dan saham apa yang kurang mendapat impact bagus. Sekarang Bapak Ibu cermati ya. Dan coba kita cek sektoralnya juga deh. Harusnya sih merahnya hari ini kita anggap masih layak untuk kita anggap sebagai waktunya untuk buy on weakness, bukan untuk cut loss. Nah, sektor basic materials
sempat naik, sempat bagus, terus tiba-tiba di bawah koreksi. Padahal dia baru saja breakout. Nah, harusnya kalau dia baru breakout ini, besok masih to be continue sih. Bisa tiba-tiba bisa naik lagi. Itu IDX Basic, terus habis itu Consumer Cyclicals masih bergerak di areal ini, masih bergerak dengan flat ya, belum kemana-mana. Terus habis itu sektor energi, wah ini saya kalau udah jebol saya agak ngeri-ngeri sedap. Tapi harusnya enggak, ini cuma sentimen doang ya, jangan down panic ya, harusnya enggak separah inilah. Terus sektor finance, nah nguji support ya, mulai masuk nguji support area support. Harapan saya dalam waktu dekat bisa naik dan bisa breakout ini ya. Terus habis itu healthcare ya masih bergerak jalan flat di tempat. Moga-moga bisa BAM, bisa naik lagi. Angka COVID tinggi, kemungkinan besar ini juga bisa ikut kena sentimen positif sih. Jadi spekulatif buy. Sektor industri ambil lebih dalam lagi, jadi kita goodbye dulu sementara. Habis itu ada infrastruktur masih bergerak sideways tapi lagi disupport. Nah, kalau kemarin ada teman-teman pada belanja Telkom ya. Kalau posisi modal masih agak di atas ya, sekarang mungkin momen waktu untuk buy on weakness ya. Terus habis itu ada consumer non cyclicals, wah mencoba rebound lagi, nice. Properti juga bertahan, mencoba untuk rebound lagi. Habis itu ada Tekno, wow, kok Tekno kayak gini ya chartnya ya. Padahal hari ini praktis oke, Goto sama Buka termasuk oke. Kenapa ya? Mungkin gara-gara Gotonya penutupan kurang bagus kali ya. Saya coba nanti cek lagi. Transportasi, transaksi juga masih minim, masih kecil dan jebol support. Jadi saya sih abaikan dulu aja sektor ini. Baik Bapak Ibu, teman-teman semua, itu dari kita punya sektoral dan coba kita lihat apa yang bisa kita perdagangkan untuk esok perdagangan tanggal 15 November 2022. Pertama, MPPA. MPPA tadi ada yang sudah taking profit, tapi saya bilang belum dulu. Kenapa? Karena hari ini dia breakout, man. Dia breakout, terus volumenya tinggi, 2 kali lipat dari rata-rata. Jadi ini harusnya juga oke. Volume transaksi maksud saya ya. Harusnya ini oke, masih lanjut lagi. Habis MPPA ada Sido. Sido juga cakep banget chartnya. Wow. Ya, keren. Ini juga breakout loh ini. Jadi buy on weakness, tambah beli jika dia mampu breakout level ini. Kalau lihat Sido kayak gini, aduh, pasti pada bilang, coba waktu di sini kita beli gitu ya. Ya, itulah trading, nggak segampang itu Ferguson ya. Habis itu Cepin. Nah, Cepin juga ini pergerakannya kayak gini. Ini artinya apa? Di maintain lah jelas ya. Pergerakannya itu rapi sekali. Candle kok kayak begini gitu loh ya. Ini udah nggak jelas gitu. Tapi ini spek buy sih masih boleh. Habis itu ada MLPL. Wah, ada dua sektor, ada dua nih grup dari grup Lipo saya rekomendasiin. Tapi jujur saya nggak trading ya. Saya cuma rekomendasiin doang grup Lipo. Saya sih nggak beli di saham ini. Menarik, kita coba pantau jika besok bisa naik lagi dan melampaui ini Skyline, dan especially kalau bisa melampaui 146 sih berarti masih oke. Habis itu last but not least yaitu Harum. Di tengah kondisi harga nikel, isu green ya, isu apa lagi di G20 ini ya, isu lingkungan. Jadi harusnya ini adalah salah satu yang terkena impactnya nih, karena electric vehicle dan pabrikan baterai kendaraan ini lagi agresif sekali, beritanya lagi simpang siur di mana-mana. Jadi kemungkinan besar ini akan kena sentimennya. Ya, oke, itu dulu kita punya market review serta kita punya rekomendasi untuk perdagangan tanggal 15 November 2022. Kalau coba apakah ada ulasan nggak ya? Hmm.
Oke, ada. Pertama yaitu PTBA, average 3830. Hari ini bagaimana kabarnya PTBA? Bikin lower low? Oh enggak. 3830, sedangkan dia ada di level support ya. Hold aja lah, kalau jebol ini mau nggak mau cut loss. Kalau jebol, tapi kalau belum jebol santai aja Pak, jangan buru-buru cut loss ya. Terus kemudian Telkom. Nah, Telkom ini menarik ya. Telkom ini kenapa saya bilang menarik? Karena dia udah jebol support. Nah, kalau sudah terlanjur punya di level ini, kalau sudah punya di level ini dan di level ini, berarti kan modalnya kan kira-kira ada di atas 3% sampai 4% minus. Ya, ada dua pilihan. Pertama, kita jual dulu terus kita nggak beli lagi di bawah, atau kalau nggak ya duduk diam aja, duduk diam. Kita baru buyback ketika dia udah mulai mantul-mantul. Ya, itu strategi saya di Telkom. Pada dasarnya overall masih cukup aman, ya. Terus kemudian Akra minta update garis support dan resisten. Bukannya sudah saya share. Ya, support dan resisten ini pakai ini aja, Skyline. Dekat-dekat area Skyline biasanya dia bisa rebound. Nah, moga-moga besok bisa rebound dulu. Ya. Kalau rebound sampai kembali ke level ini sih, wow, keren. Apalagi bisa breakout. Berarti polanya yang tercipta adalah pola double bottom. Wah, keren banget itu. Oke. Baik, teman-teman semua, Bapak Ibu, itu video market review dan rekomendasi kita untuk perdagangan tanggal 14 November 2022. Terima kasih semuanya ya. Semoga besok market bisa berbaik hati sama kita ya, untuk dari buy on weakness bisa dapat cuan. Oke, sampai jumpa semuanya. Jangan lupa bikin trading plan. Stay safe, stay healthy, and God bless you all. See you.